warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dede Silawati tentunya di YouTube channel kita Diskominfo TKH. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang seperti biasa akan menghadirkan informasi untuk kita semuanya. Ini ada narasumber kita dari Bea dan Cukai Nangabadao ya Pak ya. Oke, ini ada Pak Christopher selaku pelaksana pemeriksa. Nah, dan juga ada Pak Idvi ya. Oke, Pak Idvi juga selaku pelaksana pemeriksa di Bea dan Cukai Nangabadao. Nah, apa kabarnya Pak hari ini ya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, walaupun hari ini mendung ya Pak ya, bukan mendung lagi, hujan deras, tapi tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk menghadirkan informasi untuk teman-teman sobat interaktif semuanya. Nah, kira-kira untuk informasi yang akan dihadirkan untuk teman-teman di YouTube channel kita ini tentang apa Pak? Kebetulan saat ini kan ada info bahwa Damri itu mengadakan rute baru, Putus Ibau Kucing. Nah, di sini kami akan membawakan apa yang harus dilakukan penumpang dan apa yang akan kita laksanakan di sana terkait pengawasan dan pelayanan barang penumpang. Seperti itu. Pengawasan dan pelayanan barang penumpang. Oke, nah tentunya sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin kapan sih rute Damri ini akan dibuka ya Pak? Dari Putus Ibau langsung ya Pak ke Kucing. Nah, kita ingin membahas dulu tentunya latar belakang yang mana tugas dari Bea dan Cukai Kecamatan Nangabadao di perbatasan ini. Silahkan Pak. Untuk tugas dan fungsinya ya, utamanya ya untuk menjaga perbatasan dari penyelundupan, dari narkoba ya, narkoba, barang-barang terlarang lainnya dari Malaysia umumnya dan untuk barang-barang yang terbatas juga membatasi barang-barang yang seharusnya tidak boleh masuk atau memang dibatasi masuk. Izin Pak, boleh agak dekat dengan mic, boleh digeser juga. Oke. Udah masuk. Oke, lebih jelas suara merdunya Pak. Jadi terkait keluar masuk penumpang dan kita melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya seperti itu. Ya, jadi itu memang harus diawasi ya Pak ya, karena tidak boleh sembarangan dan ada peraturan yang berlaku tentunya, apalagi ini sudah akhir tahun ya Pak ya. Tahun, betul. Nah, ada rute perjalanan dari Putus Ibau dan Kucing ini tentunya akan sangat menarik nih untuk teman-teman yang ingin liburan di akhir tahun. Betul. Nah, betul. Mungkin sebelum informasi ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih Pak mengenai Bea dan Cukai di perbatasan Nangabadao ini Pak. Silakan Pak Christopher. Ya, mungkin untuk apalagi di akhir tahun ini menjadi tantangan tersendiri juga karena pelintas yang semakin banyak otomatis menjadikan resiko di perbatasan itu menjadi lebih banyak. Walaupun dampak positifnya bukan cuma warga Badau yang bisa melintas ke luar negeri, tapi juga warga Putus Ibau pun bisa ikut andil dalam perjalanan antar negara gitu. Dan perlu ditegaskan kembali bahwa untuk pelayanan dari Bea Cukai itu semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun gratis, ya. Jadi misalkan ada oknum Bea Cukai yang mengatasnamakan Bea Cukai Nangabadao meminta sejumlah uang dan lainnya, sudah dipastikan itu fraud atau penipuan. Jadi mohon berhati-hati dan laporkan langsung jika ada permintaan atau pemerasan yang mengatasnamakan Bea Cukai seperti itu. Oke. Nah, untuk pelayanannya nih Pak, kira-kira pelayanan apa saja yang dilaksanakan oleh Bea Cukai untuk masyarakat ini Pak? Khusus masyarakat pada umumnya kan Bea Cukai itu ekspor dan impor itu ya. Ekspor dan impor, cuma untuk di Bea Cukai Nangabadao difokuskan di pengawasannya. Lebih ke pengawasan. Betul. Nah, kalau untuk ekspor tetap ada, tapi kita di sini fokusnya untuk pengawasan perlintasan penumpang. Nah,
Untuk pelayanannya sendiri itu ada di pembuatan Vehicle Declaration atau kita sebut VAD. Itu untuk kendaraan yang ingin melintas. Jadi misalkan Ibu Dede dari Putu Sibau ingin ke Kucing membawa kendaraan, itu harus membuat Vehicle Declaration. Nah, di Bea Cukai lah kita membuat itu. Kita melakukan pelayanan Vehicle Declaration tersebut. Seperti itu. Siap. Nah, untuk kendala sendiri Pak, terutama di akhir tahun ini tentunya arus perjalanan ini akan lebih meningkat ramai. Ya Pak. Nah, kira-kira kendala apa yang akan dihadapi nih kira-kiranya Pak? Mungkin. Nah, jadi iya, nah, jadi sebelumnya itu Bu, kendaraan yang masuk itu kan cuma mobil, dimana spesifikasinya kita sudah ketahui kan gitu. Untuk Damri ini kan kategori bus. Nah, jadi alurnya itu sedikit berbeda daripada mobil biasa. Nah, dimana kalau mobil pribadi itu yang pemilik mobil itu turun dari kendaraannya, kemudian mendaftarkan vehicle declaration-nya terlebih dahulu, baru cap paspor dan yang lain-lain. Sedangkan untuk bis sendiri itu perlu berhenti di terminal barang, kemudian seluruh penumpangnya turun, kemudian Bea Cukai Nangabadao itu akan melakukan pemeriksaan di terkait sarana pengangkutnya, yaitu bisnya dan juga barang bawaan penumpangnya. Kemudian dilanjutkan X-ray apabila diperlukan dan yang lain-lain. Seperti itu Bu. Jadi prosesnya itu sedikit berbeda gitu. Mungkin tantangannya di volume yang akan sangat meningkat karena satu, ini bis, pemeriksaannya pasti agak lebih lama dibanding mobil biasa, karena masih banyak kompartemen-kompartemen yang lagi di dalam bis itu. Kemudian juga jumlah penumpangnya yang lebih banyak dibanding mobil biasa. Jadi ya mungkin di volumenya di tantangan kita. Dan di akhir tahun Natal dan tahun baru ini kan bisa dibilang masyarakat itu ingin mengadakan pesta. Mungkin yang akan kita lebih tekankan sekali lagi adalah untuk pembatasan pembawaan barang hasil tembakau seperti rokok cerutu, kemudian barang kena cukai lainnya seperti minum-minuman beralkohol. Terus ada beberapa mungkin seperti minuman-minuman lain yang akan dibawa seperti soda-soda atau apa ya, makanan-makanan ringan yang akan masuk itu pasti kan lebih banyak lagi dibanding biasanya. Jadi mungkin tantangan kita di situ untuk lebih mensosialisasikan ke masyarakat bahwa untuk barang-barang tersebut itu ada pembatasannya. Ada pembatasannya. Ada pembatasannya seperti itu. Mengenai barang-barang tersebut, mungkin masyarakat ini banyak yang belum tahu mungkin barang-barang yang dibatasi serta mungkin jumlahnya ya secara lebih rinci. Mungkin apakah ada informasi di websitenya ataupun di media sosial mengenai hal tersebut, Pak? Mungkin untuk aturannya ya Bu, mungkin yang di rumah bisa buka-buka di Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 34 tahun 2021, terutama di pasal 80. Itu dijelaskan untuk barang yang dilarang itu apa-apa saja dan jumlahnya itu seberapa banyak. Contohnya untuk rokok sendiri itu BKCHT berupa rokok itu dibatasin sebanyak 200 batang per orang. 200 batang per orang. 200 batang. Terus minuman mengandung etil alkohol MMA itu 1 liter. 1 orang. 1 liter per orang. 1 liter per orang. Kemudian mungkin liquid sekarang untuk yang nge-vape, itu kan sekarang menggunakan liquid gitu kan. Untuk liquid sendiri sekitar 100 ml. Ya mungkin yang sebotol kecil itu 100 ml itu batasannya. Kemudian mungkin ada yang suka cerutu atau rokok besar itu untuk cerutu 20 ya. 25 batang untuk cerutu. 25 batang. Jadi kalau yang suka cerutu itu jadi ya cuman bisa 25 batang saja. Kalau untuk elektronik
Bang, bagaimana untuk persyaratannya? Biasa kan ada orang yang ingin membeli handphone di luar negeri nih, bagaimana nih Bang? Kebetulan untuk seperti handphone ya, kita ngomong spesifik handphone, di Bea Cukai Nangabadao belum membuka untuk pendaftaran IMEI. Oh, belum Membuka untuk pendaftaran IMEI. Jadi kalau membeli handphone kita bisa bilang dari Kucing, untuk pendaftaran IMEI-nya bisa melalui Bea Cukai Entikong. Jadi mungkin lebih ke Bea Cukai Entikong terlebih dahulu, baru bisa pulang ke Badao, seperti itu. Dan untuk Bea Cukai Badao sendiri belum membuka layanan tersebut, karena memang belum ditunjuk dari kantor pusat untuk bisa mendaftarkan IMEI. Seperti itu. Berarti kalau dalam perjalanan Kucing ke Putus Sibau, misalnya dia membeli handphone dari Kucing belum terdaftar IMEI-nya, ini bagaimana nih Bang? Apakah barang tersebut akan disita atau ditahan terlebih dahulu? Tidak. Kalau itu tidak. Cuma untuk penggunaan handphonenya akan terbatas sekali. Penggunaan handphonenya akan terbatas karena handphone yang tidak terdaftar IMEI-nya itu tidak bisa menggunakan kartu seluler Indonesia. Jadi mungkin hanya bisa WiFi aja. Seperti itu. Terbatas. Sayang juga ya kalau membeli handphone tapi terbatas penggunaannya. Nah, kita selanjutnya mungkin akan meng-highlight mengenai bis Damri yang akan membuka rute dari Putus Sibau ke Kucing. Nah, silakan Bang untuk menginformasikan hal tersebut. Jadi kita mendapatkan informasi dari PT Damri bahwa PT Damri akan melakukan pembukaan rute baru yaitu Putus Sibau Kucing, yang dimana merupakan kabar baiklah untuk masyarakat Kapuas Hulu yang ingin bepergian ke Kucing, mungkin sekedar belanja atau sekedar liburan ke Kucing, yang merupakan ya sebagai tantangan baru juga buat kami yang di sana, yang sebelumnya tidak ada bis, sekarang jadi ada bis, jadi lebih ramai juga, kemudian juga mungkin volume lintasnya ya, volume lintasnya akan jadi lebih banyak. Nah, untuk kapannya kami mendapat infonya itu di tanggal 20 kalau saya nggak salah 20 Desember ya. Ini kalau saya nggak salah ingat. Mungkin juga nanti dari Damrinya akan ada perubahan, kami juga belum tahu, dan tapi sudah secara teknis sudah ada obrolan dan sudah ada rapat di pada waktu itu. Kemudian juga dikarenakan pembukaan rute ini, kami juga akan melakukan pengawasan yang lebih banyak lah, pengawas kita lebih banyak, petugas kita akan lebih banyak di sana untuk melakukan pemeriksaan, dan kami di sini juga ingin bisa dibilang mensosialisasikan kepada masyarakat Kapuas Hulu, masyarakat lah intinya yang ingin melintas melewati PLBN Badao, bahwa pemeriksaan barang penumpang itu merupakan hal yang wajib dilakukan, seperti itu. Jadi jangan sampai ada kenapa Bapak periksa-periksa, kenapa kita harus turun segala macam gitu kan. Ada rasa nggak nyaman. Ada rasa nggak nyaman. Nah, ini kita memberitahu bahwa itu hal yang wajib dilakukan oleh kami selaku petugas yang menjaga lalu lintas penumpang dan barang. Jadi diperiksa nanti di PLBN ya. Nangabadao. Oke. Nah, untuk alur bis Damri ini Pak, boleh diinformasikan keberangkatannya di terminal mana, ataupun ada tempatnya di Putus Sibau ini di mana Pak kalau boleh tahu? Mungkin kalau di Putus Sibau sendiri di terminal Damrinya nanti ya bisa. Terminal Damri di Putus Sibau di mana terminal Damrinya? Saya pun kurang tahu ya. Nanti kita kasih tanda di bawah ya tulisannya ya di mana. Kami juga kurang tahu. Jadi dari sini akan berangkat menuju Nangabadao terlebih dahulu. Nanti di Nangabadao di Paswis ya, Cis. Di pasar wisata. Di pasar wisata itu akan bisa dibilang ganti bis. Ganti bis. Diganti bisnya, kemudian akan dilakukan pemeriksaan juga. Di bis tersebut, bis yang mau balik lagi ke Putus Sibau dan yang mau berangkat ke Kucing akan dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan pemeriksaan penumpang juga di PLBN-nya dari pasar wisata ke PLBN, itu akan dilakukan pemeriksaan di PLBN-nya, kemudian dari sana bisa langsung berangkat lagi menuju ke Kucing, seperti itu alurnya. Ya. Nah, untuk HTM, bukan HTM ya, harga tiketnya. Kalau itu kita juga masih menunggu. Masih menunggu ya konfirmasi. Nah, untuk informasinya ini mungkin apakah ada website atau apa yang bisa masyarakat ketahui untuk
keberangkatan ini? Mungkin untuk itu bisa dicek di website Damri-nya ya, Website atau bisa Damri? langsung ditanyakan ke PT Damri-nya. Tapi mungkin ini karena masih banyak kendala dari lapangan Damri-nya, seperti bis yang akan berangkat seperti apa, kemudian teknis di PLBN-nya nanti seperti apa, pertukaran bisnya atau bis yang melewati yang seperti apa, masih agak simpang siur juga, tapi sudah pasti katanya akan ada di akhir bulan ini. Di akhir bulan ini. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bang Christopher mungkin bisa menginformasikan nih kepada masyarakat, lebih tepatnya edukasi. Nah, persiapan apa-apa saja nih Bang yang harus disiapkan masyarakat yang ingin bepergian ke luar negeri? Nah, baik itu yang baru pertama mungkin ke Kucing ataupun yang telah terbiasa. Lebih ke yang baru pertama sih, kira-kira persiapannya apa? Untuk yang baru pertama, yang pertama itu mengurus paspor dulu di kantor imigrasi, ya ada di Putus Ibau. Terus kemudian untuk pemeriksaan barang nanti akan mengikuti prosedur dari Bea Cukai di Nangabadao. Dan untuk kalau naik bis ya tidak perlu banyak yang dipersiapkan ya, tinggal foto-foto saja yang seperti itu. Betul, foto-fotonya. Jadi mungkin untuk masyarakat yang baru pertama kali melintas, benar tadi kata Bang Christopher itu, yang pertama paspor. Pastikan punya paspor. Kalau sudah ada paspornya, mungkin ya tinggal pesan bisnya, bis Damri-nya yang ingin melintas ke Putus Ibau ke Kucing, sudah. Nanti untuk prosedur pemeriksaan akan dilaksanakan di Bea Cukai Nangabadao. Yang pasti satu, jangan membawa barang-barang seperti senjata tajam, narkotika, dan barang larangan lainnya. Mungkin barang-barang seperti apa ya? Balpres kali Bang. Soalnya orang sering ini kan. Ya, lebih ke benda-benda berbahaya lainnya. Mungkin seperti bawa senso atau bawa apa, itu mungkin jangan seperti itu. Mau liburan kok bawa yang barang-barang senjata tajam ya Pak ya. Nah, kalau untuk mungkin nih sejenis tanaman, apakah itu boleh Bang? Kalau tanaman itu harus ada izin dari karantina. Karantina. Kalau untuk di Kapuasulu tempat karantinanya apakah ada? Karantina di Kapuasulu, di Badau ada. Di Badaunya ada. Di Badau ada karantina. Untuk proses pengurusannya apakah lama atau sebentar nih Bang? Untuk hal tersebut kami juga kurang paham ya, untuk bisa dibilang waktunya itu berapa lama, kita juga kurang paham dikarenakan kita juga sudah lintas instansi. Jadi jika ingin bertanya atau melakukan pertanyaan, mungkin di Putus Ibau ada ya, Entikong ya, untuk ini Entikong ya. Jadi untuk karantina yang ada di Badau sendiri itu merupakan karantina yang ada di Entikong. Bisa dibilang kantor besarnya itu di Entikong, pos bantunya di Nangabadao. Cabangnya di Nangabadao. Jadi jika ada pertanyaan terkait, misalkan jika membawa tubuhan A, tubuhan B, atau hewan A, hewan B, itu bisa langsung ke karantina. Jadi diurus terlebih dahulu. Betul. Karena kalau tidak diurus ini tidak bisa dibawa. Tidak bisa juga. Jadi misalkan di kita kita periksa, kemudian kita mendapati ada bisa dibilang membawa tanaman kelengkeng atau tanaman buah lah, seperti itu. Membawa tanaman buah tetapi tidak ada surat dari karantinanya, itu akan kami tegah, akan kami tindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi jika ingin membawa tumbuhan atau hewan, itu pastikan sudah memiliki izin dari karantina dulu. Jadi misalkan sudah megang izinnya, mau bawa dan bisa menunjukkan izinnya dan mempertanggungjawabkan izinnya, kita tidak masalah. Yang penting ada izinnya. Maka Bea Cukai akan mengizinkan untuk bisa dibawa ke negara yang berbeda. Nah, yang terakhir nih Bang, bisa disampaikan pesannya untuk masyarakat Kabupaten Kapuasulu yang ingin bepergian terutama di akhir tahun ini, silahkan. Untuk masyarakat yang mau bepergian melalui PLBN Nangabadao, mungkin banyak
atau ada beberapa dari pelintas dari kita ini yang belum tahu aturannya, barang apa yang boleh dibawa, barang apa yang dilarang, barang apa yang dibatasin. Jadi untuk pelintas ataupun yang mau melewati Nangga Badau yang bingung, mungkin bisa konsultasi, mungkin bisa ditanya langsung ke kantor bea cukai terdekat terkait barangnya, karena sering masyarakat tidak tahu barang ini boleh dibawa atau tidak. Tapi ya mereka dengan PD-nya bawa melalui PLBN dan terakhir di Tegak gitu. Jadi daripada dengan segala resiko yang ada, ya mending konsultasi ke bea cukai terdekat supaya bisa tahu barangnya itu boleh dibawa atau enggak gitu, agar jangan ada kesalahpahaman di antara kita gitu. Adakah call centernya, Bang? Nah, untuk hal tersebut terkait dengan konsultasi, pengaduan masyarakat, jika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan bea cukai atau memang ada oknum bea cukai Nangga Badau yang berbuat bisa dibilang curang, berbuat curang atau berbuat pungli, itu nanti bisa dilaporkan atau bisa langsung ditanyakan melalui media sosial KPPBC Nangga Badau di Instagram. KPPBC Nangga Badau. Itu di Instagram, dan untuk nomor pengaduannya ada juga. Apakah tertera di media sosialnya? Tertera di media sosial kayaknya enggak. Tidak. Untuk nomornya itu ada di 0821 4827 0857. Itu untuk nomor pengaduan, nomor konsultasi bisa langsung ke sana, atau mau langsung datang ke kantor bea cukai Nangga Badau juga boleh. Dan yang paling penting semua jasa konsultasi, semua pertanyaan dan semua pengaduan itu tidak ada dipungut biaya apapun. Semuanya gratis, free. Seperti itu. Jadi misalkan ada yang mengatasnamakan atau ada oknum yang meminta transfer, meminta uang atau meminta apapun kepada masyarakat, itu sudah pasti pungli. Dan itu tidak ada. Betul. Yang terakhir mungkin masih ada informasi tambahan, silakan Bang Christopher. Ini itu aja, dan ini sih jangan membawa barang-barang larangan. Betul. Jika ingin melintas masuk ke Indonesia atau keluar dari Indonesia, jangan membawa barang larangan pada masyarakat. Bisa dibilang konsultasilah terlebih dahulu terkait barang bawaannya. Mungkin itu aja pesannya, dan saya tekankan lagi, pelayanan bea cukai semuanya gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Seperti itu. Terima kasih untuk Pak Idvi dan juga Pak Christopher yang telah menghadirkan informasi nih untuk teman-teman Sobat Interaktif, yang mana ini nanti akan kita up di channel YouTube kita ya Bang ya, Diskominfotika. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tentunya kita ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dari Bea dan Cukai Nangga Badau yang telah hadir untuk kita semua menghadirkan informasi di hari ini, dan tentunya kita nantikan di edisi selanjutnya menghadirkan informasi terbaru dari Bea dan Cukai. Baik, teman-teman Sobat Interaktif, boleh kita sama-sama Pak salam interaktif seperti ini. Oke, 1, 2, 3, salam interaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.